Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan oleh Allah Al-Quranul Karim, yang kemudian Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa turunnya Al-Qur'an adalah di bulan Ramadan. Ada dua hal yang penting dalam ayat ini. Mengapa Allah turunkan Al-Qur'an? Yang pertama adalah menjadi petunjuk bagi manusia, hudal linnas. Artinya dalam semua ayat yang terkandung dalam Al-Quran, itu merupakan petunjuk bagi kehidupan manusia dalam menjalani kehidupan ini. Lalu yang kedua adalah, وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ, dan menjadi petunjuk untuk penjelasan-penjelasan petunjuk itu, dan menjadi pembeda dari hak dan yang batil. Maka kemudian Al-Quran ini adalah petunjuk yang luar biasa, sebagai bentuk dari cinta Allah kepada kita sebagai manusia, di mana kemudian di dalamnya ada terkandung yang halal dan yang haram, ada yang hak dan yang batil, menjadi pembeda antara yang buruk dan yang benar. Oleh karena itu, di momen Ramadan ini adalah momen yang kemudian kita perbanyak interaksi kita kepada Al-Quranul Karim. Karena ternyata dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah itu mengangkat satu kaum itu dengan Al-Quranul Karim, bagi orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Tapi ada juga yang Allah hinakan karena mereka jauh dari Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, Al-Quran ini penting untuk selalu kita baca, terutama dalam bulan Ramadan. Karena ternyata malaikat Jibril alaihissalam, saat-saat Ramadan, beliau mendengarkan bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung disimak oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bukankah kemudian kita tahu bagaimana kemudian kemuliaan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran? Malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikah saat kemudian dia menjadi petugas penyampai wahyu kepada Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, penghulu dari para nabi dan rasul, karena beliau itu diturunkan kepadanya Al-Quran. Lalu kemudian kita ketahui bahwa Mekah dan Madinah sebagai tempat turunnya Al-Quran menjadi tempat yang mulia. Dan kemudian kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kepada kita diturunkan Al-Quran melalui Rasulullah, maka kemudian kita menjadi khairu ummah, menjadi sebaik-baik umat. Dan kita tahu bahwa satu lagi, Ramadan menjadi bulan turunnya Al-Quran, yang kemudian Ramadan ini menjadi sayyidus suhur, penghulu seluruh bulan. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Kemuliaan-kemuliaan diturunkan Allah di dalamnya. Oleh karena itu, mari dengan momen Ramadan ini kita dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Sudah berapa lama kita tinggalkan Al-Quran? Atau bahkan di rumah kita itu ada Al-Quran yang belum pernah kita sentuh dalam setahun ini. Sudah berapa banyak debu-debu yang ada menempel di Al-Quran kita. Oleh karena itu, mari sejenak kita luangkan waktu kita. Ini momen penting bagi kita untuk mengawali bahwa kita ingin mendekatkan diri kepada Al-Quran, agar Allah turunkan keberkahan-keberkahan dalam hidup kita. Bukan kemudian Al-Quran menjadi satu pajangan di rumah kita, yang diambil saat ada kematian dibacakan, saat ada pernikahan dibacakan. Tapi lebih dari itu, Al-Quran setiap saat, setiap waktu kalau bisa kita baca, agar kita meraih cinta Allah dan menjadi rahmat bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan momen ini kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan kemudian kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata tujuan berpuasa juga kita lihat adalah la'allakum tattaqun, agar kita kemudian lebih meningkatkan takwa kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang berubah ke arah yang lebih baik dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.